tidak mudah untuk mengimport hewan kurban di saat mana negara kita sedang dijajah. Mungkin juga dialami oleh bangsa Indonesia dahulu kala ketika kita dijajah Belanda, sampai Turki Utsmani atau Khilafah Turki Utsmani mengirimkan tentaranya untuk menegur Belanda karena Belanda melarang umat Islam dari Aceh untuk pergi haji. Tapi karena keadaan Gaza terutama ya yang diblokade sejak 2017, bukan hanya darat tapi darat, laut, udara, satu-satunya pintu untuk mengimport ya hewan-hewan kurban kita ke dalam Gaza itu hanya satu, yaitu Karim Abu Salim. Banyak pintu tapi semua ditutup. Disinilah letaknya kita mau berkurban di bumi Palestina tapi harganya spesial. Ya, kata lain dari mahal itu spesial. Kenapa saya lebih memilih spesial? Karena pahalanya juga spesial. Insya Allah. Ganjarannya juga spesial. Adanya kita sampai hari ini pun ini menjadi sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sekarang kita masih diberikan waktu untuk berjuang, untuk juga menjemput berbagai keberkahan dengan berbagai amalan saleh kita. Tapi ini perjuangan kita yang ada di sini memang terasa berat mungkin dengan berbagai tantangan, tapi ternyata di luar sana di bumi para nabi tadi, di negeri yang diberkahi justru banyak sekali tantangan yang masih ditemui dalam melaksanakan peribadahan, termasuk ketika di Idul Kurban, di Idul Adha. Nah, biasanya kalau teman-teman Aman Palestina punya cerita apa nih Ustaz tentang tantangan mensukseskan tadi ya peribadahan di Palestina, Idul Kurban dan kurban di para nabi ini, apa sih Ustaz tantangan yang mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibadah kurban yang dititipkan atau diamanahkan kepada Aman Palestina oleh bangsa Indonesia dan juga bangsa Malaysia, alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan baik, terutama kami di Aman Palestina Indonesia sejak 2017. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma memang kita harus betul-betul memiliki partner yang sigap ya di tempat-tempat yang memang kita ingin menyalurkan kurban masyarakat Indonesia dan Malaysia ini. Karena keterbatasan Aman Palestina dengan sumber daya manusianya, kita hanya baru punya kantor di Gaza. Sebenarnya kita juga pengen punya kantor di tepi barat, tapi karena di tepi barat itu adalah kawasan yang memang milik Palestina yang dijajah oleh Israel, sehingga permohonan kita tidak pernah diluluskan gitu ya. Nah, ini nyata sekali bahwa ternyata Palestina memang dalam keadaan terjajah. Nah, yang kedua tentunya itu tadi yang sebagaimana kita diskusikan tadi sebentar tadi, bahwa tidak mudah untuk mengimport hewan kurban di saat mana negara kita sedang dijajah. Mungkin juga dialami oleh bangsa Indonesia dahulu kala ketika kita dijajah Belanda, sampai Turki Utsmani atau Khilafah Turki Utsmani mengirimkan tentaranya untuk menegur Belanda karena Belanda melarang umat Islam dari Aceh untuk pergi haji. Jadi memang itu sama kasusnya, sama ya, di mana-mana negeri yang dijajah dia tidak bebas ya untuk melaksanakan ibadah terutama. Nah, di Gaza Palestina sendiri kalau sekiranya dalam keadaan merdeka mungkin ya mengimport barang hewan kurban ini tidak ada masalah ya, mau masuk dari mana aja, mau pakai kapal laut, mau pakai jalan darat, mau udara misalnya. Tapi karena keadaan Gaza terutama ya yang diblokade sejak 2017, bukan hanya darat tapi darat, laut, udara, satu-satunya pintu untuk mengimport ya hewan-hewan kurban kita ke dalam Gaza itu hanya satu, yaitu Karim Abu Salim. Ya, banyak pintu tapi semua ditutup. Semua ditutup, aksesnya diperkecil, dipersempit hanya melalui sini. Nah, disinilah letaknya kita mau berkurban di bumi Palestina tapi harganya spesial. Ya, kata lain dari mahal itu spesial. Kenapa saya lebih memilih spesial? Karena pahalanya juga spesial. Insya Allah. Ganjarannya juga spesial. Nah, alhamdulillah kita kerjasama dengan Hayat Dolu. Ini ada satu inovasi dalam KDBPN. Kalau mau pahala ataupun keutamaan ya silakan. Kita menawarkan 7.850.000 siapa-siapa yang mau berkurban seekor kambing di Palestina.
Mau di Gaza, mau di Al-Quds, di Masjid Al-Aqsa, di tepi barat, iya. 7.850.000. Nah, tapi tidak semua umat Islam mungkin berkemampuan. Oke, kita tawarkan lagi, masih di bumi para nabi, tapi di Suriah, ya, di kemah-kemah pengungsian rakyat Suriah di dalam negara ataupun di Libanon, begitu ya, di negara tetangga mereka di Libanon. Nah, ini harganya sedikit lebih murah, yaitu 6,5 juta saja. 6,5 juta, tapi sudah bisa mendapatkan pahala kurban dan juga pahala ya memberi makan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan menjadi pengungsi begitu. Nah, ternyata Aman Palestina menawarkan lagi, mau nggak tetap dagingnya akan dikonsumsi oleh para pejuang kita, mujahidin-mujahidat kita, tapi dengan nominal yang jauh lebih murah, hanya 2.600.000. Bisa ya? Iya, hanya 2.600.000. Kurban Nusantara aja 3 juta ya Kang Ana. Ini ternyata jauh lebih murah berbanding kurban di Indonesia, yaitu hanya 2.600.000. Di mana? Ya, serahkan, amanahkan pada Aman Palestina. Aman Palestina akan sembelih hewan kurbannya seekor, satu bagian sapinya, ya 2.600.000 ini, tapi tidak di dalam Palestina. Tapi tetap pada waktu berkurban, yaitu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, hari raya Idul Adha dan 3 hari raya tasyrik. Waktunya hanya 4 hari, cuman kita sembelih di Brazil. Di Brazil. Kenapa di Brazil? Jauh banget ya, kan? Karena Brazil lah, dari penyembelihan dari Brazil lah yang bisa diterima di Israel. Artinya kalau mau bawa masuk daging ini kan harus melalui Israel, ya kan? Karena Palestina sedang dijajah oleh Israel. Nah, hanya dari Brazil satu, dan kedua dari India yang dibenarkan, yang dibolehkan. Dari Singapura pun nggak diterima, apalagi dari ya negara-negara lain ya, begitu. Ya? Jadi hanya dari 2 negara, India, Brazil. Cuma bedanya sapi-sapi yang disembelih selama 4 hari di Brazil ini, insya Allah 2 bulan kemudian sudah masuk ke Gaza. Maka dalam keadaan beku tuh, frozen, kemudian disampaikan, diserahkan, dibagi-bagi di dalam Gaza. Nah, penyembelihan sapi kita di India, insya Allah 2-4 bulan kemudian akan sampai ke pengungsi Suriah yang ada di dalam negara mereka. Alhamdulillah. Nah, harganya relatif jauh lebih murah. Tapi kalau mau lebih murah lagi, saya pengen berkurban, tapi kemampuan saya cuma 2.400.000, insya Allah, di bumi Yaman. Ya, kita berikan peluang pada masyarakat Islam di Indonesia yang mau berkurban di bumi para wali. Bahkan Nabi Sulaiman pernah singgah di sana karena Ratu Saba tinggalnya di Yaman. Ya, jadi dari Palestina ke Yaman, Yaman Palestina. Jadi pernah disinggahi oleh Nabi Sulaiman. Ya, insya Allah ini juga bumi yang diberkahi oleh Allah karena didoakan oleh Nabi SAW. Hanya 2.400.000 saja. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ada beberapa opsi tadi ya. Kita bisa menyesuaikan juga nih dengan budget keluarga kita. Bisa diperbincangkan setelah ini ya. Di ruang keluarga Anda, sahabat TV, kira-kira mau yang mana begitu untuk bisa berkontribusi di program kurban di bumi para nabi. Nah, karena tadi banyak yang dipaparkan juga seputar cerita-cerita tantangan. Dan ternyata tadi memutar otak begitu, gimana caranya biar bisa masuk ke Palestina. Karena tadi cuma ada satu pintu, sahabat-sahabat semuanya, yang bisa dimasuki untuk menyalurkan bantuan atau juga tadi kurban, sehingga memang ada beberapa opsi tadi yang ditawarkan juga oleh rekan-rekan di Aman Palestina Indonesia. Nanti selengkapnya bisa dicek ya di laman Instagram Aman Palestina Indonesia untuk bisa mengetahui juga update-nya seperti apa dan penyalurannya sudah sejauh mana. Nanti karena terus ditransparansikan Ustaz ya. Betul, insya Allah kita kumpulkan, dan para mudhahi ataupun muqarrib yang berkurban memberikan namanya lengkap untuk kita kirimkan ke kantor kita di Gaza Palestina, dan juga kita kirimkan ke kantor pusat untuk disampaikan ke NGO-NGO lokal yang bekerja sama dengan kita. Ya, kalau untuk frozen meat tadi kita bekerja sama dengan satu NGO di Turki, Hayat Dolu. Alhamdulillah ya. Nah, insya Allah pelaksanaannya serentak pada hari raya kedua. Karena di hari raya pertama kita dahulukan orang tempatan ya untuk berkorban. Baru di hari raya kedua, ya lebaran kedua, insya Allah serentak di seluruh tempat penyembelihan Aman Palestina ini kita akan laksanakan ibadah kurban jamaah dari ataupun titipan dari Indonesia dan Malaysia, insya Allah. Insya Allah. Nah, ini semoga menjadi semakin yakin juga untuk bergabung di kurban bersama dengan Aman Palestina Indonesia tadi ya, karena memang langkah-langkah yang disampaikan ini akan ditransparansikan juga kepada Anda, termasuk
termasuk ditunaikan juga secara amanah insya Allah. Nah terakhir barangkali Ustadz, karena tadi kita sudah banyak berbincang juga dengan cerita-cerita seputar kurban di negeri para nabi. Apa sih yang paling penting untuk kita tunaikan dalam suasana Idul Kurban, Idul Adha begitu ya? Selain tadi kita memberikan kurban terbaik, kemudian niat terbaik juga di keluarga-keluarga Muslim khususnya, apa sih Ustadz yang perlu dimunculkan juga dalam suasana hari raya ini? Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, sungguhnya bukan Ustadz yang mengutarakan atau mengucapkan dan mengungkapnya, akan tetapi yang mencipta ustadz-ustadz ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman walayalin asyar. Ya, walayalin asyar artinya dan hari-hari yang 10. Kapan itu? Dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu hari yang terbaik. Ya, semua ulama sepakat. Masalahnya semua ulama sepakat gitu kan, ijma ulama. Ya, kalau malamnya itu ada malam 10 akhir Ramadan. Itu memang utama ya, di antara 360 hari mana malam yang utama, yaitu malam 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau hari yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini kita umat Islam mengetahui bahwa ini adalah hari-hari yang utama, yang tidak ada amal soleh yang dilakukan pada hari tersebut, melainkan itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai keluarga muslim kita harus alert, ya harus betul-betul up to date dengan info ini. Maka mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah harus dipertingkatkan ibadah. Ya, ibadah kita itu memang betul-betul ditingkatkan dari semua sisinya. Ya, terutama di situ ada wukuf di Arafah bagi jemaah haji, ada puasa atau shaum Arafah pada hari ke-9 Dzulhijjah, di mana saum ini yaitu yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah, kata Nabi, akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bapak-bapak itu atau kepala-kepala rumah tangga ini harus betul-betul waspada, ya jangan sampai terlewatkan puasa sunnah di hari ke-9 Zulhijjah. Dan terutama kita disunahkan bertakbir, ya sholat Idul Adha, dan juga tentunya melakukan ibadah kurban. Ya, jadi ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, bahwa 10 hari pertama Zulhijjah adalah waktu di mana tidak ada ibadah melainkan di situ paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga menjadi semangat kita bersama ya teman-teman semuanya untuk bisa menjemput berbagai keutamaan dan keberkahan di Idul Adha tahun ini. Tentu tadi dengan salah satunya bisa bergabung juga dengan programnya Aman Pales Indonesia, Kurban di Negeri Para Nabi. Insya Allah ini sudah menjadi keberlaksanaan yang ke-7 nih. Jadi ini sudah sangat berpengalaman, sehingga silahkan ya Anda nanti bisa cek informasi selengkapnya di laman Aman Pales Indonesia dan juga di Instagramnya Aman Palestina Indonesia. Ustadz Miftah, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Semoga juga lancar ya untuk aktivitas dan nanti program yang akan segera diselenggarakan. Selamat beraktivitas kembali Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang juga punya pengalaman tentang berkurban, boleh ya disampaikan di kolom komentar. Kapan terakhir kali Anda berkurban? Apakah semoga tahun ini juga Anda meniatkan kembali? Insya Allah kita akan kembali juga menyapa Anda di program Ruang Keluarga di podcast-podcast selanjutnya. Saya Mufidah Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.